got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Regita Disipana dengan NIM 2111270069. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang ciri-ciri masyarakat Islam. Yang pertama, masyarakat Islam adalah masyarakat persaudaraan. Masyarakat Islam adalah masyarakat persaudaraan. Rasa persaudaraan sangat ditekankan oleh Islam. Dasar penciptaan manusia adalah karena persaudaraan umat manusia. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Oleh sebab itu, adakanlah perdamaian antara saudaramu. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'alaikum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadikanlah kamu sekalian hamba Allah bersaudara. Al-Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hubungan orang mukmin dengan sesamanya adalah bagaikan satu bangunan antara satu sama lain, saling menguatkan. Al-Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin di dalam cinta mencintai, kasih mengasihi, dan sayang menyayangi adalah bagian satu tubuh. Manakala satu anggotanya menderita sakit, maka seluruh anggota badannya terasa demam dan tidak bisa tidur. Al-Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Oleh karena itu, janganlah berlaku zalim kepadanya dan jangan membiarkan ia terlantar. Al-Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa persaudaraan di dalam Islam adalah persaudaraan yang kokoh, kuat, dan tidak pada tingkat konsepsional teoritis, tetapi diinginkan menjadi ciri-ciri masyarakat Islam yang sesungguhnya. Persaudaraan ini adalah persaudaraan yang memenuhi persyaratan kemanusiaan, bertujuan untuk membebaskan diri dari lingkaran feodalisme yang sempit dan fanatisme rasialis. Persaudaraan yang demikian akan melahirkan sikap dan tingkah laku tolong-menolong, bantu-membantu di antara manusia sebagai dengan fitrah kemanusiaan, menuruti ajaran Islam. Bertolong-tolonganlah kamu pada jalan kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tuamu, ibu bapa karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran surat An-Isra ayat 26 yang artinya, berikanlah haknya kepada kerabat terdekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu berhambur-hamburkan hartamu secara boros. Menerima adalah berkah, tapi memberi adalah anugerah. Alangkah indahnya bila memberi bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan menjadi kebiasaan. Tidak perlu melihat jumlah, tidak perlu melihat rupiah. Tidak perlu juga khawatir. Justru dengan kamu menyisihkan sebagian rejeki, itu akan membuka pintu rejeki lain yang lebih besar lagi. Makna kehidupan bisa kamu rasakan bukan dari berapa banyak yang telah kamu dapatkan, tapi dari berapa banyak yang telah kamu berikan.
Di bulan baik ini, bulan penuh berkah. Sisihkan rezeki untuk bersedekah. Taburlah benih kebaikan saat berkecukupan maupun berkekurangan. Memberi bukan berarti mengurangi. Memberi tidak akan pernah rugi. Memberi adalah investasi untuk hidup di akhirat nanti. Jadilah pribadi tangan di atas, bersedekah tanpa batas. Memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas. Jangan khawatir merasa kurang, karena sesungguhnya Tuhan Maha Penyayang. Rezeki bukan milik Anda seorang, melainkan titipan untuk banyak orang. Siapa yang menabur benih, dia akan memetik hasil. Siapa yang menebar kasih, dia akan berlimpah cinta. Dan siapa yang memberi jalan pada hidup banyak orang, maka senantiasa indah, kelak dia akan terus dikenang. Yang kedua, masyarakat Islam mengutamakan etika. Memberi lebih baik daripada menerima. Islam sangat mengutamakan tingkah laku memberi daripada menerima. Tangan di atas daripada tangan di bawah, dan sangat mengutuk pekerjaan meminta-minta atau mengemis. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-Hadis, riwayat Bukhari Muslim. Seorang di antara kalian keluar waktu pagi lalu membawa kayu bakar di atas punggungnya agar bisa ia berbelanja dan tidak menjadi beban orang lain adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberi kepadanya atau menolak. Yang demikian itu karena tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-Hadis riwayat Muslim. Barang siapa meminta sesuatu padahal ia tidak memerlukan, maka ada di wajahnya sesuatu atau celah pada hari kiamat. Al-Hadis riwayat Imam Ahmad. Mengemis adalah noda yang diletakkan seseorang pada wajahnya, maka barang siapa suka menodai wajahnya, silakan meminta-minta. Barang siapa tidak suka, tinggalkan meminta-minta, kecuali tidak mengapa atau meminta kepada penguasa atau meminta dalam hal yang ia sama sekali tidak bisa menghindarinya atau terpaksa. Al-Hadis riwayat Abu Daud, Imam Nasai dan Tirmizi. Jadi Islam memandang mengemis, meminta-minta sebagai pekerjaan yang menurunkan kehormatan dan martabat manusia. Sebaliknya, yang diwajibkan dan dikembangkan oleh Islam adalah suatu sikap dan tingkah laku manusia untuk memberi tangan di atas, bekerja keras, tolong-menolong, terutama untuk membantu yang lemah. 99% manusia tidak ingin melakukan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan impian mereka. Menunda, bermalas-malasan, merasa masih mempunyai waktu, merasa terlalu muda, merasa terlalu tua. Selalu saja ada alasan yang digunakan untuk menunda. Kurangnya disiplin membuat kita kurang produktif. Segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal kecil. Kedisiplinan bukan berarti sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Kedisiplinan itu perlu dilatih terus-menerus untuk menjadi sebuah kebiasaan baru. Kedisiplinan tidak bisa tercipta hanya dalam waktu satu malam. Seperti permintaan Roro Jonggrang kepada Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi. Disiplin itu perlu proses, dan proses itu memakan waktu. Tidak ada satupun orang yang sukses di dunia ini tanpa disiplin. Mereka kerja lebih keras, datang lebih awal, pulang lebih larut, mengerjakan lebih banyak dan jarang mengeluh. Sifat seperti itulah yang harus dimiliki jika kamu ingin menjadi pemenang dalam hidup. Seorang atlet profesional harus disiplin untuk latihan terus-menerus. Tidak peduli itu berapa lama, apakah berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Mereka harus terus latihan dan menjadi yang terbaik di bidang itu. Ketika kamu berjanji dengan diri sendiri untuk membentuk tubuh ideal, kamu harus sering ke gym. Kamu harus menjaga pola makan. Kamu harus mengonsumsi banyak protein. Dan kamu harus melakukan itu terus-menerus. Proses disiplin itulah yang akan mengantarkan kamu menjadi apa yang kamu impikan. Dengan begitu, kamu akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Disiplin adalah terus dilakukan walaupun sakit. Melawan semua rasa takut dan malas. Karena hidup tidak akan pernah memberikan apa yang kamu mau, tetapi apa yang kamu butuhkan. Kalau kamu tidak melakukannya siang dan malam, maka kamu tidak akan pantas, dan kamu tidak akan mendapatkannya. Lawan semua rasa sakit, maka kamu akan tumbuh. Yang ketiga, masyarakat Islam
adalah masyarakat yang berdisiplin, berorientasi pada masa depan dan perencanaan. Masyarakat Islam mengikuti konsep masyarakat yang berdisiplin yang mampu meletakkan dan mengikuti batas-batas yang diberikan Allah. Menekankan pada kegiatan yang bertujuan dan berhasil, karenanya kegiatan dan tingkah laku orang seorang atau masyarakat Islam seharusnya berorientasi pada masa depan dan berlandaskan pada perencanaan yang matang. Mengikuti perencanaan yang matang tersebut memerlukan adanya suatu disiplin yang tinggi yang tercerminkan dalam tingkah laku manusia. Sami'na wa ata'na. Sungguhnya jawaban orang-orang mukmin bisa mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memberikan keputusan di antara mereka. Ia ucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh, dan itulah orang-orang yang beruntung. Dalam surat An-Nur ayat 51 dan 52 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa may yuti ilaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi faulaika humul faizun. Yang artinya, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwalah kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa taqdur nafsum ma qaddama liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Tiada kata santai bagi orang yang berakal dan beradab. Maka tinggalkanlah kampung halaman dan merantaulah. Bepergianlah, kau akan mendapat ganti orang yang kau tinggalkan. Berusahalah, karena nikmatnya hidup ada dalam usaha. Sungguh aku melihat air yang tidak mengalir, pasti kotor. Air akan bersih jika mengalir, dan akan kotor jika menggenang. Masyarakat Islam mengutamakan jiwa pioner dan merantau. Masyarakat Islam menganjurkan untuk merantau dan menemukan sesuatu yang baru di perantauan. Dorongan untuk berhijrah sangat didorong sebagaimana berlangsungnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sebagai suatu contoh yang sangat utama dalam sejarah peradaban manusia. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya ia bertemu di bumi. Itu tempat perlindungan yang banyak dan keluasan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajjir fil sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa ajruhu Allahu wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan yang lain akan berpergian di bumi mencari sebagian dari karunia Allah. Dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima la tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tasyara minal qur'an alima ansyaka sayakuna minkum mardo wa akharuna yabribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qarhan fasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi huwa khayra wa azma ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Merantaulah kalian, niscaya kalian akan menjadi lebih mampu. Al-Hadis riwayat Tabrani. Alangkah bahagianya kalau ia meninggal dunia bukan di tempat kelahirannya. Lalu seorang sahabat bertanya, mengapa demikian ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, sesungguhnya seseorang bila meninggal dunia di perantauan, maka sejak ia berangkat sampai saat meninggal dunia dinilai dengan kenikmatan surga. Al-Hadis dari Abdullah bin Amir. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.